Nah, bagaimana kalau beban yang terdistribusi kurva? Nah, kalau kurva gitu kita harus mengetahui persamaan kurvanya ya. Jadi persamaan kurvanya disimbolkan dengan W di sini. Lalu ini ada posisinya, posisi distribusinya di sini. Kita gunakan X bar sama dengan centroid kemarin ya. Oke, jadi untuk distribusi kurva, jarak tiap komponen adalah dx ini ya. Ini sehingga untuk luasnya kita dapat menggunakan integral dari W dx. Sedangkan D ini adalah jarak dari titik acuan ke F atau disebut juga posisi F ini. Kita akan mengikuti posisi sentroidnya dengan cara ini. X bar sama dengan integral X W dx per integral W dx. Soal. Jadi seperti ini soalnya, sebuah balok sepanjang 10 feet seperti gambar berikut dikenai beban yang mengikuti kurva fungsi W sama dengan 300x kurang 300x kuadrat tambah 0,5 x pangkat 4 pound per feet dengan panjang balok 10 feet. Perhatikan di titik A adalah tumpuan sendi dan di titik B tumpuan roll. Tentukan gaya reaksi pada titik A dan B. Nah, jadi seperti ini ya. Kita hitung dulu resultan bebannya dengan integral W dx. Kita gunakan dari 0 sampai 10 feet tadi panjangnya. Kita akan dapatkan FR-nya sebesar 15.000 pound. Sedangkan untuk X bar-nya ya, kita hitung dengan kita hitung juga integral W x dx. Integral X W dx, maaf. Ya, kita dapatkan 108.333,33 pound per feet. Nah, maka kita akan dapat X bar atau D-nya adalah integral X W dx dibagi integral W dx. Tadi 108.333,33 dibagi 15.000, kita dapatkan 7,22 feet. Jadi lokasinya di sini. Ya. Ini kita bisa lanjutkan dengan perhitungan berikutnya. Jadi karena sigma fx-nya 0 sehingga ax-nya 0, kemudian sigma fy-nya 0, berarti ay tambah by sama dengan 15.000 pound. Kemudian kita gunakan titik A sebagai titik poros momen. Kita peroleh by sama dengan 10.830 pound. Maka AY adalah 4.170 pound ya, dikurangi saja. Jadi intinya tadi kita peroleh dulu atau kita ubah dulu beban-beban terdistribusi tadi menjadi beban yang terpusat. Terakhir ada benda beban momen ya. Jadi beban momen itu bebannya berupa momen yang harus ditahan oleh struktur. Contohnya ini ada suatu balok yang panjangnya 5 meter, diberi beban pada titik C sebesar 12 kN searah berlawanan jarum jam. Seperti ini ya, posisinya ada di 2 meter dari A dan 3 meter dari B. Perhatikan juga ada tumpuan sendi dan tumpuan roll. Ini adalah diagram benda bebasnya. Jadi kita jabarkan gaya-gaya pada reaksi tumpuan A dan B. Jadi di A karena tumpuan sendi ada AX dan AY. Di B tumpuan roll ada BY. Kemudian kita hitung dari sini sigma MA momen pada detik A itu 0. BMC ini momennya ya, dikurang BY kali 5 meter sama dengan 0, sehingga kita dapatkan BY-nya adalah 2,4 kN. Kemudian pada detik B momennya
kita dapatkan dengan menghitung AY. AY-nya juga 2,4 kN. Nah, untuk sumbu X, AX-nya 0. Sehingga untuk dapat menahan arah putaran momen, ya, kita lihat di sini, maka kita sesuaikan arah reaksinya. Nah, di sini BY, perhatikan BY-nya kita ubah arahnya, ya. Jadi kalau arah MC, ya, momen C itu dengan AY itu sudah berlawanan. Kalau AX-nya nggak ngaruh kan, karena X itu 0. Jadi AX itu walaupun tampaknya di sini memperbesar MC, tapi karena nilainya 0 jadi tidak berpengaruh. Sementara kalau B di sini dengan AY besarnya sama kan? Besarnya sama. Jadi kalau B-nya di sini arahnya sama dengan MC, ini tidak akan menghasilkan keseimbangan, sehingga harus dilawankan arahnya. Kita ubah arahnya ke bawah, ya. Jadi di sini adalah BY-nya berlawan arah dengan MC. Karena berubah arah sehingga B-nya menjadi minus 2,4 kN. Nah, rangkuman materi hari ini, yang pertama, beban merupakan gaya eksternal yang bekerja pada suatu struktur. Kemudian beban terpusat hanya bekerja pada satu titik, sedangkan beban terdistribusi bekerja pada satu area. Lalu beban terdistribusi merata bekerja pada semua bidang kontak dengan merata. Kemudian beban terdistribusi tidak merata dapat diselesaikan sesuai profilnya, baik segitiga, trapesium maupun kurva. Sedangkan beban momen adalah beban berbentuk momen yang harus ditahan oleh struktur. Sekian dari saya pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan materi berikutnya.